Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya hari ini membacakan berita tentang pinjol ya, pinjaman online dari dua media. Yang pertama saya bacakan berita dari Kontan ya, yang baru saja dirilis hari ini tadi. Judulnya Daftar 97 Pinjol Resmi OJK Terbaru berlaku per Januari 2025. Jadi ini yang terbaru ya. Nah, kita bacakan. Pinjaman online alias pinjol semakin menjamur di Indonesia. Karenanya masyarakat diimbau untuk jeli dalam memilih pinjol. Jika ingin mengajukan pinjaman, sebaiknya mengajukan ke pinjol resmi alias legal. Otoritas Jasa Keuangan merilis daftar pinjaman online resmi secara berkala. Nah, melansir, jadi mengutip ini dia, ojk.go.id sampai dengan 21 Oktober 2024, total jumlah penyelenggaraan fintech peer-to-peer lending atau fintech lending, ya pinjol kalau bahasa kita populer ya, yang berizin di OJK adalah sebanyak 97 perusahaan. Jadi hanya 97 perusahaan ya. Daftar pinjol legal berkurang satu perusahaan karena OJK mencabut izin usaha PT Investri Radika Jaya alias Investri. Ini informasi buat kita semua. Investri sudah bukan lagi pinjol berizin ya. Pencabutan izin usaha Investri terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK nomor 10 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta kinerja yang memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Itu kira-kira. Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggaraan tadi LPBBTI dari singkatannya ya, yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah atau masyarakat. Jadi OJK menekankan bahwa aturan atau POJK tentang fintech lending ini, pinjol kalau bahasa populernya, itu adalah untuk melindungi masyarakat. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK. Nah, juga diinformasikan oleh Kontan ini, mengutip OJK, hubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau ada nomor WhatsApp juga 081 157 157 157 untuk mengecek status penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima, ditulis oleh Kontan mengutip OJK. Nah, itu berita pertama. Berita kedua juga hari ini baru saja juga dari CNBC Indonesia. Judulnya 7 aturan baru pinjol debt collector boleh tagih nasabah. Jadi ini digarisbawahi nih oleh CNBC. 7 aturan baru pinjol dikeluarkan OJK, tentu tadi kita sudah tahu debt collector boleh tagih nasabah. Nah, ditulis oleh redaksi CNBC Indonesia, Romis Binekastri ya. Nah, demikian ditulisnya di paragraf pertama, bisnis utang piutang tentu ada risikonya. Tak jarang konsumen tidak bertanggung jawab menunggak pinjaman online atau pinjol. Bisa juga disebut peer-to-peer lending ya, yang macet. Di kondisi seperti ini, peran debt collector pun dibutuhkan. Jadi paragraf pertamanya CNBC ini memberikan pembenaran rasional ya, bahwa karena yang minjem dia kadang tidak bayar atau tidak bisa bayar atau tidak mau bayar. Nah, maka peran debt collector dibutuhkan, kira-kira begitu. Nah, OJK mengizinkan jasa penagihan kredit. Jadi debt collector ini diizinkan nih sudah, tapi mematuhi sejumlah aturan tertentu. Aturan ini telah disusun oleh OJK melalui peta jalan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, agak panjang ini istilahnya ya, disingkat LPPBBTI. Nah, intinya adalah ada roadmap, ada rencana jangka menengah dan panjangnya OJK tentang bagaimana pinjol ini kalau kita sederhanakan
tentu nggak hanya pinjol ya, karena di sini adalah pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, tapi khususnya pinjol itu ada peta jalannya, ada roadmap-nya. Nah, lanjut lagi, Kepala Eksekutif pengawas lembaga pembayaran perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya OJK. Ini jadi satu ya di bawah kepemimpinan. Jadi ada Komisioner OJK, di bawahnya ada beberapa instrumen organisasi ya, salah satunya Kepala Eksekutif pengawas di dalam hal ini. Itu Pak Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Jadi wajib ya, si pinjolnya itu, pinjol legal tadi tentu, itu wajib menjelaskan mungkin dengan mengirim informasinya, atau dia juga harus sediakan di laman dia kalau dia punya laman dan seterusnya lah. Intinya yang minjem harus tahu itu prosedur pengembaliannya. Selain itu juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Jadi ini diatur oleh OJK nih. Penyelenggaraan P2P lending, ini P2P ini peer-to-peer lending. Jadi ini macam-macam misalnya peer-to-peer lending, kemudian fintech lending. Nah, tapi kita lebih biasa mendengarnya sebagai pinjol ya, pinjaman online. Dilarang menggunakan ancaman, jadi nggak boleh nih menurut OJK. Ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya, termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Sara ya bisa suku, bisa agama, bisa gender ya, dan seterusnya. Bahkan OJK juga mengatur waktu penagihan, nah ini penting nih. Jadi waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20 waktu setempat. Jadi maksimal jam 8 malam. Selebihnya nggak boleh menurut aturan. Terakhir Agusman tadi, Kepala Eksekutif tadi, juga menegaskan para penyelenggara wajib bertanggung jawab dengan semua proses penagihan. Artinya debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Jadi debt collector kalau melakukan apapun yang kemudian melanggar aturan, yang kena tetap adalah penyelenggara fintechnya yang 97 tadi ya, 97 operator tadi. Sebagaimana diketahui, kata CNBC ini, roadmap ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem perbankan UU PPSK. Jadi ini konteks besarnya tetap adalah Undang-Undang sistem perbankan ya. Bagian lebih kecilnya adalah soal tadi pinjol ya kalau istilah kita, dan itu ada roadmap-nya. Jadi roadmap itu adalah semacam peta jalan. Jadi si OJK ini punya peta jalan, ini arahnya kemana, nanti sekitar berapa, kemudian apa saja yang disempurnakan dalam proses beberapa tahun ke depan tentang penyelenggaraan hal terkait salah satunya yang utama adalah pinjol ini. Lanjut ya, adapun pasal 306 Undang-Undang PPSK ini mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah, ini informasi yang salah juga nggak boleh nih, akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun ya, dan paling lama 10 tahun dan pidana paling sedikit 25 miliar dan 250 miliar. Jadi ini justru ancaman kepada si pinjolnya ya, kepada operatornya, bukan kepada nasabahnya. Jadi saya kira ini semua masyarakat harus tahu nih aturan pinjol ini. Lalu dilanjutkan beritanya, aturan pinjol 2024. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai 2024. 1. Penurunan bunga dan biaya lain. Jadi pemerintah sebenarnya mengatur nih besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan, tadi sudah saya sebut peta jalannya. Lalu ada lagi surat edaran, jadi POJK itu juga di bawahnya lagi ada aturan seperti surat edaran, semua berlaku ya secara hukum sah. Nah itu aturan 2024 tadi harus turun nih bunganya, jadi hanya 0,1% hingga 0,3% per hari. Jadi silakan dihitung nih para pemirsa. Jadi bunga itu hanya 0,1 sampai 0,3% per hari. Tapi 0,3 itu besar ya sehari loh. Kalau 30 hari ya berarti 9% kan sebulan. Jadi bagaimanapun pinjol tetap besar. Sebelumnya Asosiasi Fintech menetapkan maksimal bunga harian hingga 0,4% per hari.
Jadi asosiasi ini adalah kumpulan bersama-sama. Jadi secara sukarela buat asosiasi, mungkin juga membatasi persaingan antar mereka dan seterusnya. Itu 4%, 0,4% maaf. Nah, itu tidak boleh lagi tuh, karena menurut OJK 0,3 maksimal, malah dianjurkan 0,1 sampai dengan 0,3. Lalu menurut surat edaran juga, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga margin bagi hasil. Jadi kalau bentuknya syariah ya bagi hasil, biaya administrasi, platform, ujrah yang setara dengan biaya dimaksud, selain denda keterlambatan, biaya materai dan pajak. Tapi tetap nih ada soal biaya administrasi, ada denda keterlambatan, ada pajak dan seterusnya. Jadi kita nanti harus cek juga ini. Nah, yang dibatasi ini bunga untuk pinjol kurang dari 1 tahun itu 0,3% per hari kalender. Hari kalender ya, tidak termasuk kalender. Itu kurang lebih aturan. Jadi 0,3 tuh batas maksimalnya. Yang kedua, denda keterlambatan. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Jadi ada aturan untuk sektor produktif, dendanya mencapai 0,1%. Nah, denda tahun 2024, bahkan denda ini diproyeksikan menurut roadmap tadi akan terus turun. Nah, sedangkan untuk konsumtif memang lebih tinggi, 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Jadi hati-hati nih ya, ada bunga, ada denda keterlambatan. Denda keterlambatan juga diproyeksikan menurun. Nah, pada 2025 ini 0,1. Jadi ini sekaligus informasi mohon maaf nih buat pemirsa yang mungkin memiliki pinjaman di pinjol, ini aturan ini dicek dengan yang ditagihkan kepada saudara. Mereka kalau dilaporkan melanggar aturan ini, ya dia ada sanksinya dari OJK dan saudara juga boleh tidak bayar untuk selisihnya itu. Tapi yang namanya pinjam ya harus bayar, makanya kalau nggak mau bayar ya jangan pinjam, kurang lebih begitu kan. Nomor 3, tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Nah ini untuk debitur, untuk meminjam. Debitur nantinya hanya boleh meminjam maksimal di 3 pinjol. 3 pinjol dari 97 tadi ya. Kalau ilegal kita OJK tidak bisa mengatur, namanya juga ilegal. Nah, bisanya ditutup atau digerebek lah ya. Harusnya melanggar hukum kan. Kalau dia tidak berizin itu nggak boleh. Bukan hanya urusan OJK, itu urusan aparat penegak hukum. Harapannya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang, tutup lubang dari pinjol. Nampaknya aturan OJK ini ingin supaya orang kesulitan membayar dari pinjol tertentu, pinjam di pinjol lain untuk membayari, sehingga dibuat tidak boleh lebih dari 3 platform. Cuma kita tidak tahu nih 3 platform bersamaan, apa 3 platform sepanjang catatan dia. Jangan lupa lo ya, karena ini sudah pakai IT, saudara-saudara yang pinjam melewati pinjol itu ada rekam jejaknya di pinjol dan terlapor ke OJK. Penagihan hanya sampai jam 8 malam. Tadi sudah kita bacakan di berita sebelumnya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau lebih dari jam 8 malam, dia melanggar aturan si debt collector tadi. Yang nomor 5, memperketat aturan penagihan. Nah ini yang penting nih. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal-hal negatif lainnya, termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Silahkan ini pakai video atau apapun untuk menjadi bukti kalau itu dilanggar oleh debt collector yang disuruh oleh operator pinjol. Nomor 6, nah ini bagus juga nih, kontak darurat bukan buat menagih. Jadi kan ada syarat untuk memberikan kontak darurat si peminjam itu. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Nah, kira-kira gitu. Nah, nomor 7, pinjol wajib asuransi. Nah, ini yang menurut saya cukup bagus nih. Penyelenggara P2P, peer-to-peer lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan sebagai dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Regulator menyebut fintech P2P lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini mungkin nanti di kesempatan lain kita cari satu persatu detailnya, begitu juga dengan POJK atau surat edarannya agar
bagi kawan-kawan pemirsa yang mungkin memiliki pinjaman di platform pinjol, itu juga paham haknya, tapi juga jangan lupa kewajibannya. Terus bagi orang seperti saya ekonom atau teman-teman pemirsa di sini yang juga memiliki jadi dosen atau jadi apapun, yang memberikan informasi kepada para pihak lain supaya masyarakat kita ini makin hari sesuai dengan tagline kanal ini makin cerdas, makin bisa mengelola diri keluarganya, dan juga kita bersama-sama ikut mengelola negeri ini biarpun kita rakyat agar menjadi lebih baik di masa-masa mendatang.